Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Farhana Indri Alesa Putri, salah satu mahasiswi di Universitas Mula Warman dari Prodi Arsitektur. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang aspek teknologi dalam arsitektur. Sebenarnya aspek dalam arsitektur itu terbagi menjadi 5. Ada aspek manusia, aspek ekologi, aspek perkotaan, aspek ekonomi dan sosial budaya, lalu yang terakhir ada aspek teknologi. Jadi yang kali ini akan aku bahas adalah tentang aspek teknologi dalam arsitektur. Seberapa pentingkah peran teknologi dalam arsitektur? Menurut saya sendiri, peran teknologi dalam arsitektur itu sangatlah penting karena dengan perkembangannya zaman, teknologi semakin canggih, lalu bangunan-bangunan para arsitek pun harus semakin berkembang juga dong. Nah, jadi penting banget. Sekarang kita bahas tentang definisi teknologi. Definisi teknologi itu tidak hanya dari satu sumber. Ternyata banyak sekali sumber yang menjelaskan tentang definisi teknologi. Salah satunya adalah teknologi adalah penerapan dan pengetahuan secara sistematik untuk memecahkan masalah manusia. Lalu ada juga teknologi mencakup semua alat, mesin, perkakas, senjata, perumahan, pakaian, transportasi, piranti komunikasi, dan keterampilan yang memungkinkan kita menghasilkan semua itu. Lalu ada teknologi merupakan sarana untuk memecahkan masalah dan masalah mendasar dari peradaban manusia. Teknologi adalah kumpulan alat, aturan, dan prosedur dalam penerapan pengetahuan ilmiah untuk pekerjaan tertentu dalam kondisi yang dapat memungkinkan pengulangan. Oke, aku bakal membahas tentang teknologi dalam arsitektur. Arsitektur sebagai ilmu terapan sangat berkaitan dengan teknologi dan perkembangannya. Berbagai disiplin ilmu yang mendampingi ilmu arsitektur juga memberi kontribusi dalam perkembangan teknologi di bidang arsitektur. Nah, jadi teknologi di bidang arsitektur itu ada banyak, terbagi lagi menjadi tiga bidang. Di bidang pertama ada sains dan bangunan, ada teknologi struktur, teknologi material dan konstruksi, lalu ada teknologi utilitas bangunan, lalu ada teknologi kenyamanan bangunan. Lalu di bidang proses perancangan ada 2, teknologi gambar arsitektur, lalu teknologi informasi perancangan. Nah, terakhir di bidang sistem informasi bangunan ada teknologi bangunan cerdas. Nah, sekarang aku bakal bahas satu persatu tentang bidang-bidang di teknologi dalam arsitektur. Pertama, aku bakal ngebahas tentang teknologi material dan konstruksi. Jadi, itu mencakup tentang penggunaan berbagai jenis material, bangunan, serta metode pemasangan material, dan struktur bangunan, lalu juga proses konstruksi. Lalu lanjut ke teknologi utilitas bangunan. Nah, teknologi utilitas bangunan ini mencakup tentang unsur-unsur mekanikal elektrikal, plumbing, dan komunikasi dalam bangunan. Lalu, di bidang kenyamanan bangunan mencakup tentang rekayasa bangunan untuk mencapai kenyamanan pengguna. Bangunan terdiri dari rekayasa termal dan akustik atau audial. Lanjut di bidang proses perancangan ada gambar arsitektur. Teknologi gambar arsitektur. Nah, jadi teknologi gambar arsitektur ini mengalami perkembangan yang luar biasa hebatnya. Yang awalnya dari gambar manual sederhana dan sekarang udah didominasi dengan gambar digital dan animasi 3D. Nah, dan ada beberapa aplikasi yang dipakai untuk membuat gambar digital dan juga animasi 3D seperti SketchUp, AutoCAD, Archicad, dan banyak lagi lainnya. Nanti aku bakal tunjukin deh beberapa aplikasi-aplikasi yang dipakai. Lalu ada informasi perancangan. Perancangan bangunan saat ini sangat kompleks dan melibatkan berbagai ahli dan banyak disiplin ilmu. Maka dari itu, perancangan modern menggunakan tools yang berteknologi tinggi. Oke, lanjut di terakhir ada teknologi bangunan cerdas atau smart building. Nah, jadi bangunan cerdas itu sebenarnya dapat didefinisikan secara sistematik bahwa suatu bangunan cerdas itu harus memiliki informasi dan pengendalian layanan untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan para penggunanya. Nah, lalu bangunan cerdas memiliki perangkat lunak yang dirancang secara khusus sebagai pengendali.
dan perangkat keras berupa rangkaian elektronika yang terpasang pada struktur bangunan utama, serta dapat memanipulasi telekomunikasi maupun fungsi otomasi untuk memenuhi kebutuhan fasilitas yang diperlukan oleh para pengguna. Jadi sebenarnya kayak zaman sekarang tuh teknologi udah berkembang pesat banget, jadi smart building itu sangat benar-benar berpengaruh banget. Kayak misalnya rumah yang kita cuma tinggal ngomong open the door, pintunya langsung kebuka. Nah, itu adalah salah satu dari contoh smart building, dan masih banyak lainnya. Jadi peran teknologi dalam arsitektur itu menurut saya sangatlah penting dan benar-benar berkembang pesat. Nah, itu tadi adalah aspek teknologi yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Jadi semoga informasi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan ilmu kalian tentang aspek dalam arsitektur, terutama di bagian teknologi. Jadi terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.